Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Day TV yang berbahagia, alhamdulillah pada saat ini kita bertemu kembali dalam acara Harmoni Ramadan. Subhanallah, barusan kita dibuka dengan adinda kita Vira. Dia menyanyikan suatu lagu yang nuansa religi dengan versi Mandarin. Ya, Adinda Vira, coba kemari kita sedikit bincang-bincang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi itu Vira itu nyanyi menyebut nama Tuhan ya? Iya, dengan nama Allah. Oh, menyebut nama Allah versi Mandarin ya? Betul banget kok. Versi Mandarin itu Ustaz tadi. Oh begitu. Iya. Ya, kira-kira Saudara Bayu ngerti ya itu bahasa Mandarinnya? Alhamdulillah Ustaz. Gitu ya. Tadi itu Vira itu translate sendiri atau gimana? Aku ditranslatein sama Ko Pandi. Oh, ke Fandi. Iya, iya. Itu ya, jadi dalam lagunya itu transit bagaimana caranya supaya bisa dengan baik. Apa Koko juga pernah belajar bahasa Mandarin? Iya, Ko Pandi belajar bahasa Mandarin. Jadi aku yang diajarin dia gitu. Cara nyanyinya, cara ngomongnya gimana, aku diajarin sama dia. Begitu. Alhamdulillah. Apakah Pak Ustadz ingin langsung mendengarkan secara langsung bagaimana Ko Fandi Iya, berbahasa coba. Mandarin? Kita tes aja langsung. Saya mau tes langsung nih, karena ini jebolan dari Tiongkok. Ya, coba saya mau dengar langsung bahasa Mandarinnya dan nanti ditranslatekan. Oke. Coba saya mau dengar. 可以讲中文吧？可以是吧，可以，好好。那首先我要说一下，我感觉呢，能参加这个节目呢，真的很荣幸。然后我想告诉你，之前我到中国留学，不过之前呢，我一开始不想去，为什么？因为我觉得自己的普通话不好嘛。然后到中国留学呢，我真的没朋友，而且是第一次到中国去读书嘛。那就你个人去那边还是？我就一个人，但是我爸爸是一直逼我到那边去。不过后来我还是去，没办法。然后我也觉得中文是挺有意思，不过在生活当中我们也常常遇到很多障碍，比如说在吃饭的时候，我们去食堂，然后中文不好，然后因为普通话不这么好，所以呢饭都点错了。那边是不是有清真寺还是怎么有样？啊，不过你是要点什么，那你就要很标准的那个跟老板讲，是吗？你讲错了，那老板就会笑你，是吗？是的，是的。还有一次在课堂上老师在讲课的时候，我们其实不明白老师在说什么，不过我们还是点点头，然后假装明白。还有你也会发现，你在中国读书这么多年了，你会不会发现呢？跟中国朋友聊天的时候真的很难，你会觉得吗？是的。对，不过他们呢很耐心的教我们，然后用这个方式，我会感觉到他们的那个热情，他们的关心，我觉得。那在中国是不是很多我们穆斯林还是怎么样？很多呀，很多。是我们是印尼穆斯林还是？印尼人有，还有中国人也有。不过一开始会很难，因为沟通不了，对吧？是的。不过有一次我一个朋友，他也是穆斯林。然后他带我去清真寺，然后给我介绍几个阿訇嘛。然后阿訇就告诉我，他说我们的预言家穆罕默德沙勒勒法雷萨拉姆讲过，他说要向中国读书，要向中国学习很多东西。那你觉得呢？我们为什么会要到中国去读书呢？我也不知道。你也不知道，你也好奇吧？对，那等一下我们就会问一下 Ustaz， 他会告诉我们答案是什么。那就我们问一下 Ustaz。好的。Waduh, Bayu ngerti gak itu? Ustaz ngerti. Alhamdulillah Ustaz. Iya. Coba kira-kira apa yang barusan dari Andi yang diungkapkan? Apa artinya itu? Gini loh Ustaz, maksudnya inti dari semua yang kita bicarakan tadi itu mengenai pengalaman Ko Fandi belajar Mandarin di Tiongkok. Suka dukanya. Nah, seperti itu Ustaz. Oh, jadi Fandi itu pernah kuliah di Tiongkok ya? Iya. Oh, alhamdulillah kalau kita hubungkan dengan hadis Nabi, ada yang berbunyi yang tubi ilma wal bisin. Jadi secara nggak langsung itu Fandi itu melakukan suatu sunnah. Dia belajar ilmu langsung ke negeri China. Nah, itulah yang dalam konteks
bahwa di zaman Rasulullah itu beliau itu menyuruh sahabatnya untuk pergi ke negeri China untuk belajar. Mungkin konteks dari sini bagaimana beliau mengajarkan untuk para sahabat agar ada etos kerja yang kuat ya untuk menuntut ilmu. Padahal waktu itu antara daratan Arab dengan China kan jauh sekali. Kita disuruh pergi ke sana untuk menuntut ilmu. Ada apa di negeri China itu? Dan 14 abad itu alhamdulillah sekarang ini kan terbukti ya bahwa China itu sekarang itu jadi pusat peradaban dunia, pusat peradaban ekonomi, kesehatan, obat-obatan, dan itu udah disinyarin sama Rasulullah 1400 tahun yang lalu. Jadi hikmahnya ini sekarang ini ya juga kita bisa buktikan bahwa apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah itu mulai terbukti. Nah inilah yang kita harus ambil hikmahnya, bahwa dalam hal-hal tertentu yang berkaitan dengan agama pada dasarnya untuk kita untuk kepentingan kita juga gitu. Dan nanti akan bagus sekali kayak Pandi sebagai seorang anak muda, pemuda Muslim ya, bisa berbahasa Mandarin dan mungkin nanti ditularkan kepada teman-teman yang lain atau kepada pendidikan ya untuk mengajarkan bahasa Mandarin. Karena ke depan bahasa Mandarin itu insya Allah akan menjadi sangat penting ya. Saya kira begitu. Dan mungkin juga Vira nanti langsung bisa belajar sama Koko Fandi ya. Insyaallah. Gitu ya. Berarti Ko Fandi itu sudah mengikuti ajaran Rasulullah dong, yang namanya tuntut ilmu sampai ke negeri Cina, benar Ustaz? Ya betul, alhamdulillah. Jadi dia itu udah nuntut ilmu sekaligus mendapat pahala sunnah. Nah itu yang tanpa sengaja mungkin ya, tanpa sengaja belajar ke negeri Cina untuk belajar bahasa Mandarin, sekaligus juga untuk belajar hal-hal yang lain. Satu lagi Ustaz, Iya. tapi kenapa kita harus menuntut ilmu ke negeri Cina? Maksudnya kenapa nggak ke negara-negara lain? Sedangkan di Indonesia khususnya kan banyak tuh kayak beasiswa ke Jerman, kemana. Tapi kenapa harus ke negeri Cina gitu? Oh ini kan hadis ini kan 14 abad yang lalu, 1400 ke belakang. Waktu itu memang China itu sudah menjadikan pusat kebudayaan. Dulu Eropa, Amerika itu belum maju, belum ada peradaban di situ. Makanya hadis itu sesuai dengan kenyataan bahwa ada tubi ilmi wal jin. Nah saat itu pusat segala-galanya dengan ada perdagangan, jalur sutra. China itu sudah maju. Oh berarti bagi kita muda-mudi ini kita harus mengikuti yang namanya menuntutlah ilmu ke negeri Cina dan kita harus lebih meningkatkan lagi intelektual kita di sana ya Ustaz. Ya betul, karena sekarang semua hadis yang direkan pada Rasulullah sedikit mulai terkuak kebenarannya. Apakah itu dalam hal bidang keilmuan, ya, dalam bidang perdagangan, dalam bidang bisnis, semua terbukti. Satu demi satu yang beliau ungkapkan 1400 dahulu itu zaman sekarang dengan kemajuan teknologi ya terbuka bahwa apa yang beliau sampaikan itu sekarang terbukti semua. Nah makanya kita ini ya yang muda-muda sekarang di samping mempelajari ilmu-ilmu dunia, sekarang jangan lupa ya ilmu agama ya dipelajari, diperdalam karena pusat dari ilmu itu pada dasarnya ada di situ. Ya. Nah jadi kita ini berkumpul dengan ini sekaligus ya bagaimana kita nanti merefleksikan bahwa nuntut ilmu itu wajib, ada istilah lagi dari buayan sampai liang lahat. Maksudnya dari kecil sampai kita nanti tuh wajib untuk ilmu. Dan untuk ilmu itu dalam agama itu fardu ain, itu wajib bagi kita untuk menuntut ilmu. Dan insya Allah dengan menuntut ilmu Allah akan naikkan derajat kita berapa derajat. Ya. Ya, Fandi mungkin ada yang mau ditanyakan lagi tentang masalah yang tadi kita pertama bahas? Iya, kali ini tes Kobayu ya Mandarinnya gimana ya? Jadi saya nanti tanya, terus nanti ditranslate ya. Ya, cuma tuh tes Vira juga. Nggak bisa, nggak bisa. Oke. 你帮我问一下 Ustaz，为什么我发现在印尼呢，年轻人好像是不这么乐意呢学习普通话，为什么？ Jadi Ustadz Ko Fandi menyatakan bahwasanya kenapa di Indonesia ini anak mudanya itu kurang tertarik dengan bahasa Mandarin. Kenapa? Oh betul. Iya, betul. Ya? Luar biasa. Sebenarnya lebih tepatnya bukan tidak tertarik, mungkin kurang tertarik. Memang kalau kita lihat ke belakang, bahasa Mandarin itu boomingnya baru 10 tahun terakhir ini ya. Jadi 10 tahun itu masih menjangkau waktu yang sangat singkat untuk menjadikan Mandarin itu suatu
bahasa yang jadi diminati ya, khususnya di kalangan kita di Indonesia buat generasi muda. Dia pun di internasional Mandarin udah menjadi salah satu bahasa dunia samping Inggris ya. Nah, jadi ini tugas dari Fandi untuk bikin suatu metode biar kita itu tertarik untuk belajar bahasa Mandarin. Nah, terus saya pernah dengar, katanya pernah ya, Fandi itu ngajar suatu pesantren. Apa betul, Fandi? Saya pernah ngajar sih di tempat namanya Nurul Iman. Itu pesantren, muridnya 18.000 Ustaz. Masya Allah. 18.000. Dan pesantren itu emang di set, mereka tuh harus bisa 3 bahasa. Arab, Inggris, dan bahasa Mandarin. Jadi lucunya Ustadz kalau di sana, saya di setiap ngajar, saya di tempat halamannya jalan, itu mereka punya kayu, jadi di situ ada tulisannya, kawasan berbahasa Inggris gitu, kawasan berbahasa Mandarin, kawasan berbahasa Arab gitu. Jadi kalau misalnya di sana, emang mereka tuh di set, walaupun pada kenyataannya mungkin bahasa mereka masih kurang begitu bagus, tapi itu caranya mereka buat belajar bahasa itu udah yang paling bagus. Karena setahu saya belajar bahasa Mandarin kan harus itu ya Pak Ustadz, harus komunikasi ya, dipakai gitu ya Pak Ustadz. Iya, sehari-harinya ya. Iya. Oh, jadi di situ pesantren itu 3 bahasa yang dipakai. 3 bahasa Pak Ustadz. Bahasa Inggris, Mandarin, Arab. Ngomong-ngomong nih, katanya saya kira bisa bahasa Arab ini. Nah, coba kita tes juga nih. Aku dites juga. Bisa apa bahasa Arab? Apa kabar? كيف حالكم؟ Kita sehat-sehat aja. Alhamdulillah, احنا بخير. Wah, susah sekali ya. Susah ya. Kalau di bawah sini. Pak Ustadz kayaknya lebih enak bahasa Mandarin deh dari saya. Enggak, kita baru tahu juga. Sebenarnya Selvira bisa bahasa Arab. Memang selama ini studinya ya di mana Selvira? Alhamdulillah aku udah baru lulus tahun kemarin Ustadz. Sekolahnya di Al-Haramain, Akademi Al-Haramain. Haramain? Saudi. Saudi ya? Iya. Oh, pantesan. Di Arab Saudi maksudnya? Enggak kok, di sini. Oh, di sini? Iya, jadi di Indonesia, tapi emang itu buat khusus yang Arab gitu. Jadi bahasanya Arab kayak Arabic school gitu. Oh, pantesan Selvira jadi bisa ngomong Arab. Coba misalnya nama saya Selvira, ya, saya sekolah di Al-Haramain dengan bahasa Arab. Coba, saya mau dengar. اسمي سيلفيرا مدرسة في أكاديمية الحرمين السعودية. الحين خرجت سنة فاتت. Masya Allah. Luar biasa ya. Alhamdulillah. Nah, ini kebetulan nih, jadi di samping kita menuntut ilmu-ilmu dunia, kita juga mesti nggak lupa ilmu-ilmu akhirat. Kira-kira Fandi, Bayu ini hafal nggak ayat-ayat surat-surat pendek gitu? Sedikit sih. Sedikit lah. Atau kebetulan Selvira kan kata sekolah di Saudi Arabia, mungkin lebih paham dengan bahasa Arab dengan doa-doa yang pendek. Ustadz mau dengar, coba yang hafidz yang mana? Surat Ar-Rahman aja ya Ustadz ya? Iya, coba. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان صدق الله العظيم. Sadaqallah, Masya Allah ya. Ternyata adik kita ini insya Allah hafiz Quran ya. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan dalam pertemuan kita ini ya kita barokah ya. Kita bisa sampaikan harapan kita kepada pemirsa di rumah. Dan untuk berkahnya acara ini kita akan pimpin dengan doa ya. Kita baca surah Fatihah biar keberkahan ada pada acara kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waddallin.
Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naim, hamdan yafina wa yakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalal wasikal wa azimu sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma fir lana wa li walidaina wa li jamil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Al-ahyi minhum wa amwat wa atubu ilaihi. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudahkanlah anak-anak muda ini dalam menuntut ilmu. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah ilmu-ilmu yang mereka tuntut berguna bagi mereka di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ya Tuhan kami, kabulkanlah doa-doa kami, kabulkanlah doa-doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa la mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Takabur. Kelihatannya tinggal berapa menit lagi nih. Iya nih. Ustaz, saya sekalian buka puasa di sini ya. Boleh. Waduh, ya. Kebetulan nih Umi, ini Vira juga ya. Kebetulan itu masak makanan buka-buka yang istimewa. Wah, nih. Luar biasa untuk menyambut bulan pertama puasa ya. Ya oke. Ya, Umi coba makanannya dibawa kemari. Ya. Iya. Di sini aja, Bayu. Iya, Terima kasih. Alhamdulillah, kita ntar nunggu ya azan maghrib bentar lagi untuk kita berbuka bareng-bareng. Baik.